Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kelas 2 kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, bertemu lagi pagi ini dalam pembelajaran daring bersama dengan Bu Ari. Hari ini kita akan belajar PKN dengan materi contoh penerapan sila Pancasila di lingkungan sekolah. Perhatikan video itu agar kalian bisa paham ya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang contoh penerapan sila Pancasila, tetapi yang ada di lingkungan sekolah. Perhatikan contoh-contoh berikut ya. Sebelum kita menentukan contoh penerapan sila pertama di sekolah, masih ingatkah kalian bunyi sila pertama Pancasila di pembelajaran sebelumnya? Iki. Ya, ketuhanan Kakinya nih. Esa. Nah, dari bunyi sila tersebut, kalian perhatikan kata ketuhanan. Artinya, contoh penerapan sila pertama ini adalah setiap sikap kita yang berkaitan dengan Tuhan, seperti beribadah atau berdoa. Kemudian, untuk contoh penerapan sila pertama di sekolah yaitu sholat berjamaah yang dilakukan di sekolah, seperti sholat duha atau sholat zuhur yang kalian lakukan. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya adalah contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, kita ulas lagi bunyi Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalian cermati kata kemanusiaan. Artinya, contoh penerapan sila kedua ini sikap kita sebagai manusia dalam membantu atau menolong orang lain dengan adil tanpa membeda-bedakan. Sekarang contoh penerapan sila kedua di sekolah adalah berbagi makanan dengan teman tanpa harus membedakan satu dengan lainnya. Yang kedua, menjenguk ketika teman sedang sakit. Nah, selanjutnya contoh penerapan sila ketiga di sekolah. Kalian ingat kembali bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kalian cermati kata persatuan, yang maknanya atau artinya kita harus bersatu antara satu dengan yang lainnya dengan menjaga hidup yang rukun. Nah, untuk contoh penerapan sila ketiga di sekolah seperti menghargai teman meskipun berbeda suku, kemudian melaksanakan upacara giliran dengan baik dan tidak ribut. Selanjutnya adalah contoh penerapan sila keempat di sekolah. Nah, kita perhatikan ini sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalian perhatikan kata permusyawaratan. Artinya pengamalan sila ini adalah kegiatan-kegiatan bermusyawarah atau berdiskusi dengan orang lain. Jadi, beberapa contoh pengenalan sila keempat Pancasila di sekolah. Yang pertama adalah bermusyawarah dalam menentukan ketua kelas. Kemudian, yang kedua, bermusyawarah dalam menentukan tugas kelompok. Dan yang ketiga, menyampaikan pendapat
bermusyawarah. Yang terakhir adalah contoh penerapan sila kelima di lingkungan sekolah. Kalian perhatikan bunyi Pancasila berikut, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian perhatikan kata keadilan sosial, bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak menerima apapun secara adil tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk contoh sila kelima di lingkungan sekolah sendiri adalah yang pertama, melaksanakan piket dengan adil. Kemudian yang kedua, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Nah, apakah kalian sudah paham dengan yang gua jelaskan tadi? Dari video tersebut, apa yang ada dalam video tersebut? Tentang apa sih? Tentang benar apa? Nilai di lingkungan. Nah, ibu mau nanya ya, dari yang video tadi, dari yang ditayangkan itu, ibu mau nanya, Persatuan Indonesia itu kan sila ketiga, tiga ya. Persatuan Indonesia sila berapa? Tiga. Nah, di dalam Persatuan Indonesia itu, contoh penerapannya apa aja yang ada di sekolah? Tadi apa? Melaksanakan upacara. Terus apa lagi? Apa? Menghargai teman meski berbeda suku. Nah, udah paham? Tepuk semangat. Yang semangat, tepuk semangat. Dan keluarin bukunya, Nih, Ibu membagi tugas kelompok ya. Nih, ini kelompok. Ini kerjakan bareng-bareng. Dikasih waktu 3 menit cuma. Ayo, dikasih waktu 3 menit. Kalau udah, nama kelompoknya Bill. Udah nulisnya. Nanti dipresentasikan ya. Yang udah dipresentasikan. Kalau udah taruh aja dulu di mejanya. Berarti presentasi pertama itu kelompok 1. 2. 1 dulu. Nggak pakai mic ya, ngomongnya cuma yang kenceng aja. Sudah?
Bluetooth device is ready to pair. Sudah? Lagi? Siap-siap kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 maju ke depan, Adit. Adit maju ke depan semua. Ayo bertiup. Apa? Hei, bisa nggak diem? Tuliskan 2 contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. 1. Kekurangan yang Maha Esa. Sholat berjamaah di sekolah. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas. Pelajaran yang bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Melaksanakan tiket dengan adil. 2. Gotong royong membersihkan sekolah. Apa? Tuliskan 2 contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Apa yang pertama, Dit? Ketuhanan yang Maha Esa itu contohnya apa, Dit? Sholat berjamaah di sekolah. Sholat berjamaah di sekolah. Terus nomor 2-nya? Berdoa Sebelum dan sesudah belajar di kelas. Benar nggak? Benar nggak, Adit? Yang Pancasila
Pancasila di lingkungan sekolah. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berjamaah di sekolah. 3. Berdoa sebelum masuk tidur. Benar nggak Budi? Ketuhanan Yang Maha Esa itu sholat berjamaah di sekolah dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Betul? Betul nggak Budi? Terus yang kedua Bud. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghargai hasil karya iman. Bekerja sama mematikan kelas dan lingkungan sekolah. Membersihkan sekolah. Membersihkan kelas. Piket ya. Terus salah nggak? Itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang keberapa? Yang kelima. Contohnya itu apa? Coba. Tadi kelompok apa tadi yang kelima contohnya? Melaksanakan tiket dengan adil gotong royong membersihkan sekolah. Melaksanakan piket dengan adil itu yang benar dan gotong royong. Oke, makasih buat kelompok 2 sudah mau maju. Tepuk tangan dulu. Ntar dulu. Ayo. Tepuk keren buat kelompok 2. Tepuk keren. Selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3. Oh ini kelompok berapa? 5. Berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas ya. Benar? Contoh pertamanya? Benar. Terus yang keduanya, Bil? Membaca surat pendek di sekolah. Benar nggak? Benar ya, karena kan kita ada dilakuin sama termasuk terus. Dan keadilan sosialnya? Berbagi makanan dengan teman. Berbagi makanan dengan teman. Yang berapa sih Pancasila? Berapa? Berbagi makanan dengan teman. Arab. Berapa nih?
Hei. Apa? Oh, kok gitu ya, Haji? Rasa Radit. Berdoa menjawab ketuhanan yang Maha Esa itu apa tadi, berdoa sebelum dan sesudah belajar, benar? Benar tak? Yang keduanya apa tuh? Menolong teman yang kesusahan itu termasuk yang mana? Menolong teman yang kesusahan. Saling tolong menolong ya. Saling tolong menolong dan teman. Terus yang itunya yang bawahnya, yang keadilan. Selalu bermusyawarah dengan teman, itu terlalu kelihatan. Terus apa lagi? Nanti benerin lagi ya. Hai, mah, dibekak. Berteman tanpa membeda. Dah. Makasih buat kelompok berapa? 3, 4. Kelompok 4 sudah mau tampil, oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk keren lagi buat kelompok 4. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Terakhir kelompok 5. Ayo maju semua ke depan. Anu, suaranya yang kencang kan, kita nggak pakai mic. Terus yang merhatikannya diam suaranya. Ayo. Ayo. Semuanya ucapin assalamualaikum dulu. Situ baris dulu. Sok, ucapin assalamualaikum dulu. Salamnya. Sok, bareng Ririn. Ayo. Assalamualaikum. Yang kenceng. Ayo, malu-malu masa. Anu kan satu. Ayo. Oi. Ayo. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Kelompok 5. Siapa aja? Ketuanya siapa ketuanya? Najril. Ya, terus anggotanya siapa aja? Radit, Haris, Rangga, Ririn. Sok, baca itunya. Hei. Apa? Apa contohnya? Ketuhanan yang Maha Esa apa? Sholat berjamaah. Terus apa lagi? Berbagi makanan dengan teman. Berbagi makanan dengan teman itu contoh yang keberapa? Kedua. Terus yang keadilan sosialnya? Membaca. Pendek. Terus yang kedua? Yang keadilan sosial itu membaca surat pendek di sekolah itu termasuk ke yang ke-1 ya. Terus berdoa juga termasuk ke yang 1. Nanti dibenerin lagi ya. Udah. Terima kasih kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Sok, duduk.
Sudah.